Mendengarkan firman, menciptakan iman. Shalom, saudara yang terkasih, selamat datang kembali di channel YouTube Firman Tuhan. Sebuah channel yang menyediakan bahan perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih belum subscribe channel ini, bisa klik tombol subscribe agar mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel ini. Haleluya, puji Tuhan. Pada kesempatan ini, kita akan merenungkan seri ke-35 dari program 360 khotbah mengubah kehidupan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih belum melihat video seri-seri sebelumnya, bisa klik tautan yang muncul di atas. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada kesempatan ini berjudul Menjadi Orang Kristen yang Tangguh. Terambil di dalam Filipi pasal 1 ayat 27-30. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Haleluya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita masih hidup saat ini, maka misi kita di bumi ini masih belum selesai. Seorang kamikaze yang telah selesai menjalankan misi pada Perang Dunia Pertama, suatu kali ditanya, "Bagaimana Anda seorang kamikaze masih hidup?" Ia menjawab, "Saya hanya terlibat tetapi tidak berkomitmen." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar ikut-ikutan atau terlibat, melainkan mengkomitmenkan diri dan menyerahkan hidup kita secara total kepada Yesus. Yesus sendiri menegaskan bahwa mengikut Yesus itu harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Dia. Di sepanjang hidup kita dipanggil untuk berjuang secara terus-menerus. Ciri apakah yang menandai seorang Kristen yang tangguh itu? Ciri seorang Kristen yang tangguh pertama ialah tetap hidup berpadanan dengan Injil. Didasari di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-27. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita berbicara tentang identitas sebuah bangsa, hal itu tidak terlepas dari budaya yang dimilikinya. Misalkan, batik. Batik merupakan ciri khas pakaian Indonesia, dan hal itu sudah diakui oleh dunia. Ada banyak ciri khas lainnya yang menunjukkan identitas suatu bangsa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika menulis surat ini, Paulus berada dalam penjara di Roma. Tulisannya bersifat pribadi di sini. Itulah sebabnya nada-nada tulisannya diwarnai hubungan yang mesra dalam isi suratnya. Sebagai orang yang pernah merintis jemaat Filipi, ia mengucapkan terima kasih atas persembahan kasih yang dikirim oleh Epafroditus kala itu. Dan melaluinya, ia menulis surat untuk mendorong jemaat agar tetap berjuang dan berpegang pada Injil yang telah diterimanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kata berpadanan, politeustai, memiliki arti dipakai atau digambarkan perilaku hidup sebagai warga negara. Istilah ini tidak asing di telinga orang-orang Filipi. Sebagai daerah jajahan Romawi, seluruh masyarakat Filipi berkewajiban mengikuti aturan Romawi. Paulus memakai istilah ini untuk menegaskan bahwa setiap orang percaya adalah warga dari kerajaan Allah. Itulah sebabnya kehidupan kita harus menunjukkan atau mencerminkan ciri-ciri dari kerajaan Allah. Ada nilai-nilai dari kerajaan Allah yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan setiap hari. Sebagai contoh, mengampuni, memberi, dan lain-lain. Dengan demikian, kita berbeda dari orang-orang yang belum mengenal Allah. Karena kita menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah di sana.
betapa pentingnya kita hidup berpadanan dengan kerajaan Allah. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus menyebut kita adalah surat-surat Kristus. 2 Korintus pasal 3 ayat 2 berbunyi, "Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikisahkan ada seorang yang sedang belajar dan ia memutuskan ingin menjadi orang Kristen. Namun ketika di depan pintu gereja, dia dilarang masuk karena gereja itu khusus untuk orang asing dan bukan untuk orang pribumi. Semenjak itu, orang tersebut tidak mau jadi orang Kristen. Ia berkata, "Aku suka Kristusmu, tetapi aku tidak suka kekristenanmu, karena Kristenmu tidak sama dengan Kristusmu." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai warga kerajaan Allah, hidup kita harus menunjukkan identitas warga kerajaan Allah. Ada nilai-nilai kerajaan Allah yang dapat kita praktekkan di sana, seperti halnya mengasihi, mengampuni, memberi, dan lain-lain. Dengan demikian, kesaksian hidup kita sungguh-sungguh dapat dirasakan oleh orang lain. Amin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ciri seorang pejuang Kristen yang tangguh kedua ialah tetap hidup berkeyakinan di dalam Injil. Ciri kedua ini terambil dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-28. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keyakinan merupakan inti dasar dibangunnya hidup kita. Tanpa sebuah keyakinan, maka seseorang akan menjadi ragu, gampang terombang-ambing oleh keadaan, dan tidak pernah memiliki pendirian yang mantap. Dalam jemaat Filipi, ada tanda-tanda perpecahan dari dalam yang disebabkan oleh dua kelompok, yaitu Euodia dan Sintik. Mereka saling berebut pengaruh untuk menjadi bos di dalam gereja. Namun ada faktor luar yang menentang jemaat dan memusuhi Injil Yesus. Terhadap orang-orang ini, Paulus menyarankan untuk tidak boleh takut dan tetap mengasihi. Dan untuk itulah Paulus mendorong agar mereka terus tetap berjuang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kata tidak digentarkan oleh lawanmu, Paulus memakai gambaran seperti seekor kuda yang mengalami ketakutan pada waktu berperang. Paulus menegaskan untuk tetap berdiri teguh dan jangan lari ketika kesulitan itu datang. Mengapa kita harus berkeyakinan teguh? Alasan dasar untuk tetap berkeyakinan teguh adalah oleh karena adanya keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma. Dan semua itu bersumber dari Allah kita. Keyakinan akan Injil inilah yang menjadikan kita tetap berdiri dan berkeyakinan teguh. James Gordon suatu kali mengatakan, orang yang tidak punya keyakinan yang kuat, ia seumpama pintu yang bergantung hanya satu engsel. Sebagai orang yang telah menerima keselamatan, kita memiliki keyakinan yang mantap. Dengan demikian, tidak mudah diombang-ambingkan oleh dunia ini. Sekalipun kita banyak diperhadapkan dengan berbagai pilihan yang dapat menggeser fokus hidup kita. Kita harus tetap berpegang pada keyakinan yang kita percayai sampai kita menutup mata. Amin, Bapak Saudara yang terkasih. Ciri seorang pejuang Kristen yang tangguh ketiga ialah tetap hidup berjuang bagi Injil. Ciri yang ketiga ini didasari oleh Filipi pasal 1 ayat 28-30. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berjuang merupakan kata yang tepat untuk menggambarkan hidup ini. Entah profesi kita sebagai salesman, pelajar, pekerja rumahan, manajer, direktur, pengusaha, gembala, seorang pelayan, dan lain-lain. Kita sedang berjuang. Tidak ada zona nyaman di dunia ini. Paulus mengajak jemaat Filipi untuk turut bergumul bersama. Ia mengatakan, kita bukan hanya diselamatkan oleh Injil, tetapi juga dipanggil untuk menderita bagi Injil. Sebab dia sendiri sedang mengalami pergumulan tersebut dalam penjara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paulus sedang berjuang dan mengajak jemaat untuk turut serta mengambil bagian dalam penderitaannya di dalam Injil melalui pergumulan yang berat. Perjuangan harus ada di sana. Injil mempengaruhi hidup kita, baik masa depan kita dan juga mempengaruhi tujuan hidup kita. Itulah sebabnya,
Mari kita menyadari menjadi orang-orang Kristen yang serius mempertahankan keselamatan yang kita peroleh. Siapakah Bapak Ibu Saudara untuk mengambil komitmen hidup berpadanan dengan Injil di dalam kehidupan ini? Hidup berkeyakinan di dalam Injil dan hidup berjuang bagi Injil? Kiranya Roh Kudus terus menolong dan memampukan kita untuk tetap terus berjuang di dalam kehidupan kita. Dengan iman percaya kita tetap kita pegang secara teguh. Mari kita berdoa mengakhiri renungan pada kesempatan ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, untuk anugerah kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Jika kami saat ini masih hidup, ini semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan saja. Untuk itu ya Bapa, biarlah hidup kami tetap berpadanan dengan Kristus. Kami akan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, menjadi orang Kristen yang berjuang mempertahankan iman percaya kami, meskipun situasi di sekitar kami tidak menentu ya Tuhan. Ada banyak tekanan, ada banyak rintangan, ada banyak himpitan, tapi biarlah kami tetap maju bersama dengan Tuhan. Sebab kami percaya Engkau akan memberikan Roh Kudus-Mu, memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, menghibur kehidupan kami ketika kami tetap terus berjuang menghidupi Injil itu dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Yesus tolong kami sebagai anak-anak Tuhan, dan biarlah iman kami tetap teguh, tetap kuat dalam setiap musim kehidupan kami. Tuhan, ini hidup kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah pemeliharaan, penyertaan, dan berkat Tuhan terus tercurah dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jika saudara merasa diberkati oleh renungan pada kesempatan ini, bisa like, komen, dan bagikan video-video yang ada di channel ini kepada saudara-saudara seiman yang lainnya, sehingga mereka juga diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.